aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, maka roh kebenaran itu akan datang. Dan kalau ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Dan dia akan memuliakan aku. Itu roh kebenaran itu. Naiklah kemudian Yesus ke langit. Terlepas ada tragedi salibnya. Berpuluh tahun kemudian muncul ajaran Paulus yang mengatakan bahwa Yesus mati di atas salib dengan jalan kutuk untuk menebus dosa-dosa para pendosa. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kan gitu. Intinya Paulus mengajarkan bahwa Yesus mati dengan jalan kutuk. Sedangkan Yesus berpesan roh kebenaran ketika ia datang dia memuliakan, bukan menghinakan. Nah, saya simpulkan Nabi Muhammad melalui Al-Quran memuliakan Yesus, kalau kami mengenalnya Isa. Tetapi Paulus melalui kitabnya mengutuk. Jadi di dalam agama Islam Isa dimuliakan, di dalam ajaran Kristen melalui ajaran Paulus Yesus itu dikutuk. Muncul pertanyaan, kalau Kristen ini ada roh kebenaran pada mereka, kenapa kemudian tidak memuliakan Yesus? Malah mengaminkan ajaran yang mengutuk dia. Sedangkan kalau di Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Aku diberkati di mana saja aku berada. Berarti tidak ada ruang, tidak ada kesempatan, tidak ada tempat di mana Yesus itu sempat dikutuk. Kalau di Islam, artinya dia selalu diberkati, dia selalu diberkati. Hosana, 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 alaihissalam, alaihissalam. Keberkahan atasnya, keberkahan atasnya. Nah kalau di Kristen, maaf nih, di situ dikatakan seluruh dosa orang Kristen, bahkan dosa dunia, dilimpahkan ke pundak Yesus. Dengan kata lain, Yesus adalah manusia yang paling banyak mengumpulkan dosa-dosa. Nah, sedangkan polanya tadi, kalau aku pergi, yang datang adalah roh kebenaran yang memuliakan, bukan menghinakan. Sekira begitu, silakan. Berarti masalahnya di Galatia 3 ayat 13 mengenai Yesus terkutuk gitu. Ya, ada juga di dalam ini, di dalam 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan menjadi dosa karena Kristen. Itu Bang. Gimana Bang? Di mana? 2 Korintus 5 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena Kristen, karena kita. Kita di situ kan Kristen, pengikut Paulus yang percaya kepada Paulus. Nah itu juga, silakan. Kenapa Yesusnya dibuat seperti itu dia? Padahal roh kebenaran itu memuliakan harusnya, bukan menghinakan. Silakan. Jadi konsep ketuhanan orang Kristen yang seperti kita tahu bahwa yang pertama Bang, ya, jadi konsep kekristenan itu yang pertama kita harus tahu Tritunggal, dan kalau Tritunggal ya Bang ya, mengenai kutuk dan mengkutuk ini harus kita ketahui dulu apa itu Tritunggal. Tapi sebelum ke Tritunggal kita tuh bahas yang kutuk mengkutuk aja. Ya. Gitu. Jadi mungkin maksudnya Bangnya, kenapa Yesus terkutuk padahal Yesus sendiri mengatakan bahwa orang baik tidak akan terkutuk gitu. Nah, orang baik tidak akan terkutuk gitu. Jadi dan balik lagi ke Tritunggal tadi. Nah, di mana Tritunggal ini Yesus turun sebagai manusia untuk terkutuk dan menyelamatkan umat manusia. Iya. Itu Bang. Itulah adekku, itulah yang kita cari sekarang nih.
Yesus menyelamatkan manusia itu kan sangat sederhana Yesus itu. Coba baca di Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Mesias. Udah titik. Dengan mengenal dia sebagai Mesias yang diutus untuk kaumnya Bani Israel, kita udah selamat menurut Yesus. Menurut Yesus. Dikatakan Yohanes 17:3, hidup kekal itu, maksudnya masuk surga itu adalah mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku Yesus yang Kau utus. Itu udah selesai. Tidak perlu ada cerita mati disalib dengan jalan kutu, nggak perlu. Karena kenapa? Kata Tuhan Elohim, kalau mau selamat, satu rahasianya. Apa itu? Percaya kepada setiap kata-kata Yesus. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti Paulus kita kandangin dulu Paulus. Tidak perlu itu. Karena Elohim tidak pernah membawa-bawa dia. Cukup ke Yesus dulu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, Yohanes 3 nomor 16, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kuncinya sederhana. Kalau di Islam itu iman kami. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Kami harus beriman bahwa Nabi Isa itu adalah Rasul untuk kaumnya Bani Israel. Titik. Kata Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, percaya, kenali aku sebagai Rasul untuk Bani Israel. Menurut Elohim, siapa yang percaya kepada Mesiasku, mereka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi tanpa ajaran salib, tanpa ajaran penebusan dosa, orang-orang sudah bisa selamat. Cukup percaya ke Yesus. Kalau dia adalah Rasul untuk kaumnya Bani Israel, selamat. Menurut Al-Quran, menurut Elohim, menurut Yesus itu sendiri. Mana menurut Yesus? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah Aku berikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa Bapa-lah yang telah mengutus Aku. Titik. Lagi-lagi murid-muridnya percaya, berarti memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi tidak perlu ada Paulus hadir belakang. Ngapain Paulus ini datang sibuk-sibuk bikin aturan sendiri? Orang bisa selamat tanpa Paulus mengajarkan Yesus telah mati untuk bangkit agar dia menjadi Tuhan untuk kita. Nggak perlu, kita sudah punya Tuhan Elohim, pencipta langit dan bumi, titik. Ngapain ada lagi Tuhan berbentuk manusia yang mati dibunuh dengan jalan kutu? Ngapain? Apa nggak cukup satu Tuhan aja? Kenapa harus ada nebus dosa pakai tumbal seperti itu? Sementara Tuhan yang mengatakan percaya kepada Yesus, kita tidak binasa. Bukan percaya kepada Paulus, tapi percaya kepada Yesus. Nah, Yesus mau dipercaya sebagai apa? Itu kuncinya. Yesus, kamu mau dipercaya sebagai apa? Jelas dia mengatakan, aku mau dipercaya sebagai Rasul. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak percaya kepadaku, melainkan percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang menerima aku, dia tidak menerima aku, melainkan dia menerima Bapa yang telah mengutus aku. Barang siapa yang mengasihi aku, dia tidak mengasihi aku, melainkan mengasihi Bapa yang telah mengutus aku. Jadi titik, ngapain harus ada penyaliban? Itu apa penyaliban itu? Apa fungsinya? Hapus dosa. Loh, bukankah Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kiamat sudah dekat. Bertobat, 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 bertobat. Apa buktinya manusia bisa selamat tanpa salib? Baca Matius 21 nomor 31. Apa kata Yesus?
wanita-wanita pesundal dan pemungut-pemungut cukai rentenir lebih dulu masuk surga daripada kalian. Sebab wanita-wanita pesundal dan pemungut cukai lebih percaya kepada Yohanes Pembaptis. Jadi dengan percaya kepada Yohanes Pembaptis, kata Yesus, pesundal dan pemungut cukai lebih dulu masuk surga. Lagi-lagi untuk apa salib ini? Gak ada gunanya salib. Paulus aja dengan salibnya, dengan orang Roma, dengan orang Yunani, dengan pengikutnya. Kita orang yang waras ini ngapain bawa-bawa yang kayak gitu-gitu? Gak dibutuhkan. Kenapa? Karena Tuhan marah. Ulangan 18:21, Tuhan marah. Siapa yang mempersembahkan anaknya kepada dewa Molok, maka aku akan menjadi lawannya. Aku sendiri yang akan melenyapkan dia. Gitu saudaraku. Sedangkan orang-orang Yahudi diajarkan imamat 1, nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, bila mana mereka ingin mempersembahkan korban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Selesai. Ngapain manusia yang dipersembahkan? Paulus saja nih yang sibuk-sibuk mengajarkan itu. Nah, sekira begitu Adinda, silakan. Saya terima penjelasan Abang. Kalau dibilang masuk akal nggak? Ya, saya masuk akal. Karena iman kita berbeda, tapi menurut penjelasan Abang, saya masuk akal kok. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk Galatia 3 ayat 13, saya rasa cukup di sini aja karena penjelasannya saya pahami. Siap. Sekarang kalau Maryam 31 versus Galatianya, maksudnya Maryam 31 apa, Bang? Oke, baik. Jadi kalau gimana? Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai Al-Quran di surah Maryam, kan Nabi Muhammad kan lebih belakangan nih muncul. Ya. Kemudian Yesus lebih dulu datang tuh. Jadi pola yang ada di Al-Quran bukan di internal Nabi Muhammad, tapi di internal Nabi yang mana yang dia cerita. Oh, dia bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Berarti bercerita tentang Nabi yang lahir tanpa ayah, yang ada di tengah-tengah Bani Israel di abad pertama, yang saudara kami Kristen kenal dengan sebutan Yesus. Betul ya? Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quran, wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Jadi Nabi Isa itu diberkati, dilimpahkan kesejahteraan pada saat dia dilahirkan, pada saat dia diwafatkan, dan pada saat dia dibangkitkan di akhir zaman. Dan dikatakan di dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Beliau diberkati di mana saja berada. Berarti itu mematahkan ajaran Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu pernah dikutuk, menanggung seluruh dosa-dosa manusia. Al-Quran datang mensucikan beliau. Tidak, Yesus tidak begitu. Yesus itu manusia suci. Nah, kembali maju lagi kita ke atas. Yesus ternyata mengatakan bahwa wassalamu alayya wassalamu alayya yauma wulid. Keselamatan atasku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dimatikan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali di akhir zaman. Yesus itu tidak pernah dikutuk di dalam Al-Quran. Nah, di situ dikatakan oleh Yesus bahwa ketika ada roh kebenaran datang setelahku, roh kebenaran itu akan memuliakan, bukan menghinakan, apalagi mengutuk. Alhamdulillah, di Islam seluruh yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam itu hanya kemuliaan. Datangnya seorang malaikat Roh Kudus kepada siapa? Kepada ibunya, Siti Maryam. Apa yang dikatakan kemudian oleh beliau? Bahwasanya ketika diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, anna yakunu li gulamun walam yamsasni basarun walam akul bagiyah. Beliau kemudian dikatakan ibunya tidak pernah bertunangan dengan seorang laki-laki. Ibunya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Kalau di Bible justru ibunya yang perawan ini
hampir-hampir saja diceraikan oleh seorang laki-laki bernama Yusuf. Betul ya? Dia bertunangan dengan seorang laki-laki. Kalau di Al-Quran enggak, ibunya pun suci. Ibunya suci. Bahkan Roh Kudus yang datang kepada innama ana rasulur rabbik li ahabalaki gulaman saqiya. Aku Roh Kudus datang kepadamu wahai Maryam untuk memberitakan sebuah kabar gembira bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang suci. Dimuliakan bukan di Al-Quran itu? Dimuliakan. Lalu ibunya mengatakan apa? Bagaimana mungkin wahai Roh Kudus aku bisa hamil? Aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Apa kata Roh Kudus kepada ibunya? Rabbuki huwa alayya hayyin. Tuhanmu yang hal ini bagi Tuhanmu sangat mudah. Meskipun kau tidak pernah disentuh laki-laki, meskipun tak ada laki-laki yang menyentuh kamu, tapi untuk membuat kau hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, hal itu sangatlah mudah bagi Tuhanmu. Maka terjadi apa yang ada. Lalu ketika anaknya itu lahir, anaknya kemudian mengatakan, diberkatilah aku dimanapun aku berada. Keselamatan atasku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dimatikan, dan pada saat aku dibangkitkan kembali. Jadi tidak ada ruang di Islam, Nabi Isa itu dikutuk, ditampar, diludahin, dan seterusnya. Nah sekarang, saya bertemu dengan adik-adik saya dari Kristiani. Saya bertanya kepada mereka, hai adik, di dalam agamamu siapakah yang pernah diludahin? Yesus. Siapa yang pernah ditampar wajahnya? Yesus. Siapa yang pernah ditonjok wajahnya? Yesus. Siapa yang pernah kemudian diseret? Yesus. Siapa yang pernah ditelanjangin, dibagi-bagi pakaiannya? Yesus. Siapa yang pernah digantung? Yesus. Yang ditombak depan umum? Yesus. Yang dibunuh? Yesus. Yang dikutuk? Yesus. Kurang hina apa lagi Yesus ini di kitabnya orang Kristen. Tapi kata Yesus, apabila roh kebenaran itu datang, dia muliakan aku. Mana kemuliaannya? Malah hari ini, hari Minggu, orang berbondong-bondong ke gereja menyembah dia. Dengan menyembah Yesus, sudah pasti Yesus yang bertuhan ini, yang setiap saat dia berdoa bersungguh-sungguh sampai peluhnya seperti titik darah, itu sudah pasti malu di hadapan Tuhan. Ya aduh, kenapa manusia-manusia ini menuhankan aku? Ya Bapa, aduh maafkan aku tidak pernah mengajarkan mereka. Aduh Bapa, maafkan aku. Ini makanya di Al-Quran Nabi Isa itu ditanya. Pada saat kebangkitan nanti kedua kalinya Nabi Isa dipanggil. Nabi Isa ke dia, sini aku mau nanya samamu. Ini Tuhan yang panggil nih. Wa izqalallahu ya Isa a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia Kristen ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, ketika aku turun ke bumi, aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku. Aku hanya mengajarkan kepada mereka hidup kekal itu adalah engkau menyembah satu-satunya Bapa yang ada di langit dan beriman kepadaku bahwa aku adalah Rasul utusan, aku Mesias. Dalam Yohanes 20 dikatakan begini, wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku Yesus akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kata Yesus. Aku tidak pernah ya Rob, tidak pernah aku mengajarkan mereka untuk menyembahku, tak pernah. Aku mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku malah mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah kalau begitu, ini siapa yang ngajarin ini? Siapa yang ngajarin orang-orang ini menuhankan dirimu? Bukan aku. Nah kita lihat di dalam Matius 7:22, apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukankah kami ketika di bumi kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami ketika di bumi kami bermujizat pakai namamu? Bukankah ketika kami di bumi kami mengusir setan pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mohon maaf, yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus itu adalah Kristen.
Berarti yang diusir di situ siapa? Islam nggak mungkin, Hindu nggak mungkin, Buddha nggak mungkin, ateis nggak mungkin. Satu-satunya yang diusir adalah Kristen. Nah, itulah makanya kami terpanggil ketika Islam itu diwahyukan, diseruh di dalam Al-Quran, ya ahli kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, kadia sini. Sudah datang rasulku kepadamu, yaitu Nabi Muhammad, untuk menjelaskan isi kitab yang kamu pegang. Telah datang cahaya dari Tuhanmu dan petunjuk dari Tuhanmu. Ikutilah dia jika engkau ingin selamat. Nah, itu makanya Adinda Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, wahai orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, ateis, seluruhnya. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semuanya. Tapi ditolak, makanya orang Kristen itu yang menolak Nabi Muhammad disebut kafir. Kafir itu artinya bukan jelek. Kafir itu artinya menutup diri. Yang membuat kata kafir itu jelek, ya Bible. Di Matius 5 tuh yang membuat jelek. Jangan kau berkata kafir kepada saudaramu. Ya, kenapa ada kafir di situ? Padahal kata kafir itu hanya ada dalam Al-Quran. Kafir itu menutup. Kafara, kafir atau kaper dalam bahasa Inggris. Kafir itu menutup diri. Ketika diajarkan Nabi Muhammad datang untuk kamu. Oh enggak dong, saya tidak kenal Nabi Muhammad. Yang saya kenal cuma Yesusku. Menutup diri. Padahal Nabi Muhammad datang untuk mereka semua. Dan Yesus datang hanya untuk kaumnya Bani Israel. Sekira begitu, Ade Fajar Simanjuntak. Mudah-mudahan pertanyaan Anda sudah terjawab dari surah Maryam ayat 31. Bahwa waja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya Nabi Isa diberkati dimanapun aku berada. Artinya tidak pernah dia dihinakan di Islam. Seperti itu. Silakan. Kalau di Islam kan Nabi Isa berkata bahwa dia tuh tidak pernah Maryam terkutuk iya. gitu, melainkan dia tuh seorang pengajar buat kebaikan gitu. Iya, Dari konsep kalimat tersebut, dari konsep namanya, dia kan Isa ya. Kalau di kami Isa. Yesus. Aku mau memperjelas sedikit, kalau di Al-Quran itu ada kata Yesus nggak Bang? Nggak ada. Jadi ceritanya gini, bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Arab, itu bahasa serumpun. Bahasa serumpun. Seperti bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia itu serumpun. Nah, di sana di Ibrani disebut Yosua. Orang-orang yang menutur bahasa Aram menyebutnya Iso. Arab menyebutnya Isa. Yunaninya sebenarnya Isous. Dari bahasa Aram Isaus. Iso bahasa Aram, Isous bahasa Yunani. Masuk ke barat menjadi Yesus. Masuk ke Indonesia menjadi Yesus. Jadi sebenarnya itu bercerita satu oknum. Tetapi memiliki versi cerita yang berbeda. Jadi dari Yosua menjadi Iso, menjadi Isa, menjadi Isaus, menjadi Yesus, menjadi Yesus. Gitu. Ya. Oke. Ini di mana? Di kota mana? Saya di Sukabumi, Bang. Oh, di Bandung sana, di Jawa Barat. Oke. Sebelum berakhir, boleh nanya nggak Bang? Boleh. Aku mau nanya tentang isi dan penjelasan dari hadis Maryam jilid 3 nomor 152. Saya baru dengar kalau ada hadis Maryam. Hadis apa itu? Saya pernah lihat gitu. Iya, apa itu? Kita nggak ada di Islam hadis Maryam. Mungkin buatan orientalis. Untuk menjelek-jelekkan Islam. Hadis itu kan bisa dibuat-buat. Saya juga bisa bikin hadis, mengatasnamakan hadis. Haddatsana Utsman
summa haddatsana Ali, summa haddatsana dan seterusnya. Kami telah mendengarkan dari ini. Bisa dibikin. Karena bukan Al-Quran gitu. Jadi kalau ada hadits Maryam itu nggak ada itu. Oke. Udah itu Mungkin, aja sih Bang. Oke, sip. Makasih ya. Makasih Bang ya. Terima kasih juga Adek. Sehat-sehat selalu. Amin. Sehat-sehat Bang. Iya, makasih. Baik teman. Waalaikum. Oke, teman yang lain silakan naik. Maki di sini kita berdiskusi. Bagus jika berdiskusi begitu, toh tidak perlu ngotot-ngotot. Yang penting mau jiki mendengarkan. Kita dengar saja apa yang kusampaikan. Baru kita cocokkan datanya. Cocok itu. Kalaupun sedikit salah, kasih lemput saja. Jangan Miki lagi bilang, Mak Jeko itu bos, jangan mengko pelemput mi. Halo saudara Mas Mur. Halo Bang. Ini rada gelap di belakang. Iya nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Yang penting terang. Silakan. Iya tadi sepintas baru saya dengar naik tadi masalah yang menyebut nama aku, enyahlah daripada aku, bernubuat demi nama aku, diusir Yesus. Maksudnya gimana itu? Kalau di dalam Al-Quran dikatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kata Tuhanku, apa yang orang Kristen sembah itu selain daripada aku akan menjadi musuhnya nanti di hari kiamat. Dan pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan kepada dia yang dia sembah selain aku akan diingkari oleh dia yang disembah, yaitu Yesus. Nah ternyata betul. Yesus mengingkari sembahan-sembahan Kristen terhadap dirinya. Di Matius 7 nomor 22-23. Padahal orang Kristen itu sudah bermujizat loh pakai nama Yesus. Kayak Rusuli Lubis, siapa lagi satu, Andi Simon, ada lagi yang di Ternate, ada juga di Manado. Selalu bermujizat dalam nama Yesus. Orang itu sembuh betulan. Sembuh. Tetapi begitu mereka ketemu Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Loh, jadi Yesus mana yang datang kepadaku? Nah, saya berpikir Yesus yang datang kepada orang-orang Kristen pada saat mereka bermujizat ini atau mengusir setan adalah Yesus yang palsu. Yang Yesus asli katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus palsu atau Matius palsu ini dalam Matius 24-24 akan melakukan mujizat-mujizat, akan melakukan kekuatan-kekuatan, tanda-tanda dahsyat supaya mereka bisa menyesatkan orang-orang pilihan. Berarti apa yang dilakukan orang-orang seperti Rasulullah Lubis dalam nama Yesus ngobatin orang itu bukan Yesus yang datang membantu, tetapi itu tadi Kristus palsu itu. Melakukan tanda dahsyat, melakukan mukjizat, melakukan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin dengan tanda dahsyat, dengan mukjizat-mukjizat itu mampu menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 23 sampai 24. Betul itu Bang, silakan. Sorry Bang ya, saya ngopi lagi Bang. Silakan. Ya. Alhamdulillah. Yang di bawah jangan cemburu ya. Nah terus bikin sendiri kalau mau. Ya. Nah terus itu udah Bang Juma udah baca itu mulai dari awal pertama satu perikop itu. Dapat kesimpulan gitu, menyimpulkan Yesus lain gitu. Enggak, udah dibaca, dimaknai, benar dibaca. Apa udah Bang sengaja? Udah Bang. Ayatnya yang terakhir yang. Yang mana? Yang mana? Terus, yang Anda maksud yang mana? Yang Matius 24 ya, atau Matius? Sebelumnya maksudnya udah dibaca dari awal. Udah. Nah, sudah yang Bang. kita baca itu, enyahlah daripada aku. Itu judul perikopnya. Dibacanya Nabi palsu. Apa itu? Nabi palsu itu kan, pengajar dan nabi palsu. Pengajar dan nabi palsu, iya betul. Maksud saya memaknai dari
ayat pertama sampai di 23 di terakhirnya tadi lah. Saya nggak megang Alkitab sama Iya, HP itu 2, jelas yang itu, Bang. sama ayatnya yang terakhir. Nah, Iya. iya. Kan Kan nabi zaman palsu. sekarang itu memang dia, memang kata Yesus itu udah benar. Udah Iya. benar. Ya pastilah hanya kayak misalkan saya menyebut-nyebut nama Yesus terus tapi saya nggak seiring dengan perbuatan dan tidak taat. Saya hanya menyebut-nyebut nama Yesus. Cuman sekarang ya nggak usahlah saya sebut ya menyinggung ke agama lain, Islam. Jadi Kristen juga banyak gitu, padahal menyebut nama Yesus tapi banyak bohongnya, banyak itunya. Ya memang itu nggak bisa dipungkiri. Cuma kita sebagai pengikut Kristus tentu kita berharap kita jadi pemenang dong mengikuti Yesus. Tapi ya ada kalanya ya saya setiap bicara itu jujur Bang Juma. Mau di dalam pelayanan, mau di dalam satu organisasi gereja, apa itu pasti ada yang pengkhianat. Karena apa? Memang itu udah memang harus kayak gitu manusia itu, mulai dari awal manusia sampai ke murid-murid Yesus. Itu yang terjadi zaman dahulu tertulis di Alkitab. Apa yang terjadi zaman dahulu itulah yang terjadi zaman sekarang. Pembunuhan, iya, hanya Isa sama Habil aja, Isa sama Habil gitu, kakak beradik dua, gitu udah diselesaikan kan adiknya gitu loh. Jadi kira-kira begitu Bang Juma tentang ayat itu. Jadi dia bernubuat menyebut nama Tuhan tapi dia pengajar-pengajar palsu tapi enggak sesuai seiring dengan perbuatannya benar-benar mengikut Yesus. Itulah makna intisari ayat itu. Gitu. Oke. Ya, Baik. kalau memang Bang Juma kurang paham apa sengaja dipelesetkan, Bang Juma lah yang tahu kan gitu. Kita nggak boleh memaksakan apa yang dalam pikiran kita kepada orang, tapi tetaplah berbuat baik. Itu aja intinya. Tapi kalau Bang Juma memang nggak tahu, itulah kesimpulan intisari dalam ayat itu. Tapi kalau Bang Juma sengaja mempelesetkan, ya hati-hati juga konsekuensinya kan gitu. Boleh. Itu kan Alkitab orang lain gitu loh. Baik. Oke, apa lagi? Oke. Jadi mohon didengarkan saya Bang ya. Gantian kita bicara ya. Jadi kalau abang, Ya, saya kan dengar dari tadi. ya, kalau abang melihat, menyimak daripada Matius 7 itu, di Matius 7 itu Bang, itu dimulai dari data nomor 15. Namun perlu dipahami, Ya. di data nomor 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu memberikan mutiara kepada babi. Itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi. Di luar Yahudi, saat itu hanya ada Roma dan Yunani. Nah itu dulu, itu dicatat itu dulu. Jangan sampai Anda merasa bahwa Anda berada pada lingkaran Yesus. Dan orang-orang di luar Kristen itulah anjing, itulah babi. Oh tunggu, dudukkan perkaranya pada keadaan yang sesungguhnya. Yesus berpesan Nggak ada kepada... kita pikiran gitu. Ya, oke. Yesus berpesan... Ya, nggak ada kita pikiran gitu. Lalu kalau begitu yang disebut anjing dan babi di situ siapa Bang? Itu kan mah disebutnya. Kan disebut tadi jangan ngasih mutiara. Tentu kan diinjak-injak kalau ngasih ke babi. Iya, yang anjing dan babi di sini kan siapa? Berakal. Yang anjing dan babi Gimana? menurut Yesus di situ siapa? Kan Orang gitu Yahudi. memaknainya. Orang Yahudi atau orang di luar Yahudi? Jadi sama dengan gini Bang Juma. Kalau kita jangan ngasih diperumpamakan ke babi, kan nggak berakhlak, nggak berpikiran. Mau dikasih emas, berlian kan pasti diinjak-injak. Tapi kalau dikasih maaf katanya tai, pasti dia makan kan Nah, gitu dedak. maksud saya gini Bang. Siapa yang dimaksud anjing dan babi di situ oleh Yesus? Dudukkan itu dulu. Itu perumpamaan. Jadi nggak mungkin Yesus menyebut manusia babi, gimana mungkin Iya, lah. itu diumpamakan. kadang- Inilah susahnya Anda yang punya kitab tapi Anda berusaha untuk memplesetkan isinya. Susahnya itu di situ. Kan saya jawab. Iya, saya Saya jawab bertanya. benar, kan? Saya bertanya kepada saudara sebelum saya masuk ke materinya, yang dimaksud anjing dan babi oleh orang-orang Yahudi di situ siapa? Kan kalau orang gitu. kan Itu kan nasihat. orang nasihat Yahudi, itu. abangku, Jadi gini Bang orang Juma. orang Maksud saya, Orang Yahudi itu domba. Lalu siapa yang anjing dan babi di sini yang dimaksud Yesus? Kenapa nggak mau jujur gitu udah loh? gini aja.
Kenapa nggak mau jujur? Gini aja. Jadi gini aja lah. Jadi kalau Bang Juma benar baca Alkitab, jadi kita bikin lagi yang tentang Alkitab, tentang masalah binatang lah dulu. Contoh gini, kalau dibilang anak domba Allah tentang Yesus apa gitu atau hamba, pengertian Bang Juma kalau dibilang anak domba Allah itu udah langsung binatang Yesus gitu, tak gimana? Abangku, saya nggak bilang binatang, Bang. Saya mengatakan siapa yang diumpamakan anjing dan babi di situ. Ini kan merujuk kepada kelompok. Kalau domba itu Bani Yakub. Di mana buktinya? Jadi gini loh Bang Juma. Gitulah. Misalkan ada saudara Bang Juma atau teman, segitu niatnya Bang Juma menasehati, menginspirit tentang modal, membantu jalan apa, tetapi dia masih ngeyel, tetap dibantu sekali, 2 kali masih wajar, kalau 3. Tapi dia tetap diberi kesempatan masih kayak gitu-gitu aja ulahnya. Ya tolong jangan mau dikasih apa juga ke situ tentang diinjak-injak gitu maksudnya. Jadi perumpamaannya kalau kita mengkhotbahkan kira-kira begitu Bang Juma. Saya menjawab apa adanya. Tapi abang tidak jujur. Orang Yahudi itu disebut domba. Yang ada di sekeliling Yesus pada saat itu. Yang ada pada saat itu di luar kelompok Yahudi, Roma dan Yunani. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksud anjing dan babi? Berarti bukan domba. Ya, ini saya ngikutin dulu. Dia bukan domba. Jadi kan gini, saya aja Bang Juma, karena saya merasa saya manusia hina, manusia tidak ada apa-apa, hanya kasih karunia dari Tuhan. Kalau dibilang Yesus itu gembala, saya dombanya, saya sangat merendah hati, senang. Berarti saya digembalakan. Tapi itu hanya perumpamaan. Jadi kira-kira begitu. Jadi kira-kira begitu. Mau tentang enggak, tadi kan dibilang tadi domba. Kira-kira begitu. Penjabarannya tadi kan kalau masalah diinjak-injak gitu, jangan dikasih babi ke anjing gitu. Saya tadi udah bilang, misalkan saudara Bang Juma, teman Juma akrab, sampai dikasih emas lah, itu dalam arti kata emas, pekerjaan yang enak, dikasih spirit tentang, dibantu tentang misalkan modal apa, tapi selalu nggak diperhatikan, nggak benar-benar dijaga, nggak benar-benar dia ulet. Sampai 2-3 kali mungkin Bang Juma bisa, tapi kan nggak mungkin kita mengasih. Jadi dibaratkan dia udah kayak binatang, nggak ada punya akhlak, nggak punya intinya mau maju, padahal teman. Kira-kira begitulah kalau saya mengkhotbahkan itu, kira-kira begitu. Jadi si jemaat gampang nangkapnya, kira-kira itu. Tadi kan saya sampai perumpamakan, saya mau jadi domba, mau dibilang orang binatang, tapi intinya tertuju saya ke Yesus, dialah gembalanya, dialah yang menjaga. Sampai dibilang kalau di Kristen itu dibawanya aku ke rumput, kan? Dibawanya aku ke padang. Aduh, nggak tahu lagi. Itu nggak apa-apa. Mau ada penilaian di bawah, dibilang binatang. Ya, izinkan saya bicara Bang. Jadi yang digelari domba itu Bani Yakub. Kalau ada non Yakub mengaku domba, itu serigala, berbulu domba. Catat itu Bang. Jadi kalau Anda sebagai gembala domba itu keliru. Anda adalah gembala serigala. Itu yang tepat, karena Anda bukan Yahudi. Jangan sakit hati, karena memang polanya begitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Matius 7 yang tadi. Matius 7 di perikop tentang Nabi palsu, Yesus berpesan di data 15-nya kepada domba, kepada Yahudi. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar domba dalam kurung Yahudi, padahal sesungguhnya dia adalah serigala dalam kurung Romawi. Nyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas, Romawi yang buas, bangsa Roma yang buas.